Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman praktikum bioteknologi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah analisis data hasil visualisasi gel elektroforesis. Dalam hal ini adalah menggunakan primer RAPD. Atau mungkin ini bisa diaplikasikan juga pada apa namanya gel gel yang lain, misalnya juga SDS, page, atau mungkin primer yang lain juga. Nah, sebelum itu, teman-teman, mau dipahami ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum teman-teman melakukan analisis data ini. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah teman-teman harus menyiapkan eh, yang pertama adalah gambarnya. Apa yang ada di layar kalian ini adalah hasil visualisasi gel elektroforesis. Ini adalah contohnya, jadi ini adalah primer OPA 10, di mana ada 5 varietas yang berbeda, dan di sebelah kiri ini terdapat yang namanya DNA ladder atau marker. Nah, yang saya gunakan di sini adalah marker yang berukuran 10.000 base pair atau 1 KB. Nah, teman-teman bisa menggunakan ladder atau DNA marker yang lain tergantung dengan kebutuhan. Karena RAPD ini posisinya dia itu adalah menempel di seluruh genom atau whole genome, maka kita nggak tahu kira-kira dia menempel di eh, gen yang mana, genom yang mana gitu ya. Makanya pilihan untuk menggunakan 10.000 base pair ini adalah pilihan yang cukup tepat karena dapat menjangkau seluruh genom gitu ya. Nah, walaupun di sini memang dia kisarannya hanya sekitar 1.000 something ya, paling nggak 1.500-an gitu ya. Cuma tetap kita menggunakan opsi untuk jaga-jaga saja. Nah, sebenarnya apa sih gunanya DNA ladder gitu ya? Nah, untuk DNA ladder ini gunanya sebagai penggaris, sebagai ruler, sebagai markernya atau penandanya. Di mana ini akan sangat berguna ketika nanti apa namanya digunakan analisis datanya menggunakan masuk ke yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah software image. Nah, software ini adalah software yang bisa kalian download gitu ya di, mohon maaf, di uh, Windows ataupun macOS. Ini sudah tersedia secara free. Bentuk softwarenya hanya seperti ini. Jadi hanya kecil saja seperti toolbar saja, tapi sebenarnya ini sangat berguna untuk beberapa kebutuhan gitu ya. Nah, selain ImageG juga digunakan uh, tools yang lain, yaitu yang sudah familiar, Microsoft Excel. Gunanya tidak lain dan tidak bukan adalah memasukkan rumus-rumus eksponensial, mohon maaf, rumus-rumus logaritma dan juga nanti ada ln dan lain sebagainya yang bisa dihitung dan ketahuan gitu. Nanti kira-kira beratnya berapa. Nah, eh, apa namanya? Tiga itu yang cukup utama. Jadi yang pertama adalah gambar dari elektroforesis ini tadi. Kemudian yang kedua adalah software ImageG, dan yang ketiga adalah Microsoft Excel. Nah, teman-teman perlu diketahui juga bahwa nanti ini rangkaiannya cukup panjang dan apabila nanti cukup membingungkan bisa di replay saja videonya. Nah, yang pertama kita masuk ke gambar yang tadi ini, kita copy ya teman-teman. Nah, nggak perlu dikasih keterangan yang banyak seperti ini. Ini hanya apa namanya? Hanya sebagai penanda saja karena takutnya lupa dengan primer ataupun dengan varietasnya. Makanya saya menggunakan tulisan-tulisan ini ya, keterangan. Begitu pula dengan ukuran-ukurannya. Nah, ini langsung saja kita copy. Kemudian kita letakkan di image G. Langsung ya, saya kalau di macOS di Comfy, ini sudah saya copy benar sebentar.
Nah, seperti ini. Nah, perlu diketahui teman-teman, kalau misalnya ditanya apakah resolusinya seperti ini saja, maksudnya ukurannya seperti ini, bisa nggak ini di zoom in atau di zoom out? Jawabannya bisa, tapi harus dari gambar aslinya. Jadi kalau misalnya ya dari sini tadi teman-teman coba untuk dikecilkan seperti ini, maka nanti gambar yang muncul juga di apa namanya di image juga sekecil ini gitu ya. Jadi menyesuaikan saja. Nah, kemudian yang perlu teman-teman lakukan adalah di sini membuat garis vertikal dan garis horizontal. Tujuannya apa? Sebagai patokan. Again, ini sebagai ruler. Yang pertama adalah garis horizontal dulu. Garis horizontal itu kalian buat apakah di atas, apakah di tengah, apakah di bawah? Jawabannya adalah menyesuaikan di well-nya, di sumurnya. Jadi kan ada kan di sini nanti gambarnya yang kotak-kotak kecil untuk well-nya gitu ya. Nah, di sini kalian jaga berikan garis. Katakan saja di sini lah ya. Ini sebagai contoh ya di sini. Nah, setelah itu langkah yang kalian lakukan adalah kalau di macOS itu menekan tombol Command D atau misalnya kalau di Windows mungkin Ctrl D ya. Untuk apa? Duplikat. Tujuannya untuk ketika kalian klik kursor di area lain maka akan terbentuk garis putih. Karena kalau misalnya kalian ada hanya seperti ini saja, kemudian kalian klik di area lain tanpa menekan Ctrl D atau Command D, maka hilang. Jadi dia kayak nggak permanen gitu. Oke? Nah, setelah horizontal, kita membuat garis vertikal ke bawah. Nah, garis vertikal dimulai dari titik nolnya di garis yang ini, hingga menjulur ke bawah ke bagian paling dasar dari bagian paling dasar dari sel elektroforesis, which is di paling bawah. Ini nanti dikira-kira sendiri ya, misalnya di sini. Nah, ini kalian Command D lagi, mohon maaf. Kemudian jangan kalian klik di area lain dulu, tapi kalian klik Analyze. Setelah itu masuk ke Set Scale. Lalu kalian now distance, ini kalian masukkan kira-kira berapa perkiraan yang kalian ketahui tentang kira-kira gelnya nih dari yang well sampai ke dasar itu berapa sih gitu. Nah, dalam hal ini saya memperkirakan di 8,7. Jangan lupa unit of length-nya adalah sentimeter. Oke, kemudian kita klik oke. Nah, tadi udah di Command D kan, kita bisa klik area lain. Oke, terbentuk garisnya, ini adalah patokan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menghitung ini ya teman-teman, dari yang paling menghitung masing-masing laddernya ini, entah dari paling bawah nggak apa-apa, dari paling atas nggak apa-apa. Kita coba yang paling atas dulu ya. Nah, gini teman-teman, karena tadi itu kan ini kan rata-rata untuk apa namanya pita atau band yang terbentuk itu kan sekitar hanya segini saja, maka kita harus menyesuaikan. Jadi misalnya di sini, ini kan yang paling tinggi ya, kira-kira di sini. Nah, setelah itu kita Command D, kemudian kita Command M atau measure, atau boleh di analyze, terus measure ini juga boleh, seperti ini, atau di Command M juga boleh. Nah, ini bisa terlihat bahwa dia panjangnya adalah 2,791 dari atas ke daerah sini. Nah, ini kita masukkan di data yang Excel. Jadi yang Excel tadi, oh, mohon maaf sebentar, Excel yang kedua, kita harus tahu dia kira-kira ukurannya tuh, itu kan ladder ya, itu adalah pasti kan ininya, untuk ukurannya, setiap bandnya, kalau ladder kan udah pasti. Oke, kita set seperti ini ya, untuk mudah. Nah, saya lupa sebentar tadi di PowerPoint kalau yang ini tuh kalau nggak salah 1.000 yang dari sini. Atasnya itu sebentar. Oke, karena kita nggak ngerti ya ini panjangnya berapa, kita harus lihat dulu.
Di internet tuh ada, benar. DNA leather 1 KB. Oke, kita lihat di sini. Jadi band paling ini ya. Nah, atau inilah ya. Nah, ini kelihatan. Tadi bandnya kan cukup jelas nih di sini ya, 1000 pada saat yang di sini tadi. Ini kan sangat jelas 1000 atasnya 1500. Kita ngitung dari 1500, oke? Makanya eh, kita tulis di sini dari 1500. Turun lagi nanti 1000. Ini terus bawahnya 1000 tadi berapa ya? 750, 500. Oke, 750, 500, 250. Oke. Nah, ini untuk leadernya. Kelihatan nggak ya? Nah, terus nanti kita masuk ke, nanti kita tulis ini ukurannya. Nah, tadi kan yang ini, yang 1500 kan 2, bentar, komanya pakai, koma, 791 gitu ya. Nah, sekarang kita hitung lagi. Tarik garis lagi, tarik garis dari paling atas sampai sini ke 1000. Kira-kira dia berapa? Kita kontrol D dulu, kemudian kita kontrol M atau kanan M, kita lihat. Nih, 3,44. Ini aja ya biar nggak ini. 3,4 dari 4, 4, 4. Kita hitung lagi dari sini sampai di sini. Ini kurang panjang dikit ya. Kepanjangan. Nih, Ctrl D, Ctrl M, C. Dia muncul 3,933. 3,933. Kita lanjut dari atas, dari paling atas ke paling dasar. Ctrl D, Ctrl M, muncul 4,731. Dan yang terakhir 250. Kayak gini ya. Ctrl D, Ctrl M, 6,036. Oke. Nah, jadi kira-kira ukuran leader, ukurannya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke rumus dulu. Jadi kita membuat grafik logaritmanya dulu. Caranya gini, kita masuk ke ini ya. Ini kita copy. Copy kita drag semua. Kemudian kita pilih ini, scatter. Atau boleh recommended chart, ini boleh. Nah, yang paling atas ini. Nah, udah kan terbentuk kayak gini. Setelah itu kita klik kanan di scatter plotnya ini. Kita klik dulu kiri seperti ini, terus kita klik kanan. Kita pilih add trend line. Nah, pilih yang logaritmik. Kemudian pilih, kita centang yang display equation on chart dan display R squared value on chart. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini kita bisa geser dikit aja ya, biar kelihatan. Nah, ini yang kita masukkan di sini. Jadi kita umpamakan ada A, ada B. A itu adalah yang 16,087. Kemudian yang B itu adalah
minus 1,826. Oke, kayak gini. Nah, setelah itu eh di sini kita kan akan membuat rumus menggunakan rumus eksponen gitu ya. Nah, rumusnya itu cukup rumit ya teman-teman, tapi yang jelas di sini kalian bisa menggunakan langsung aja rumusnya sama dengan dalam kurung ini yang ukuran dikurangin ini yang A dibagi yang ini seperti ini. Oke, keluarlah rumus seperti ini. Nah, sekarang di tabel yang sebelah kanannya lagi kita masukkan rumus EXP dari ini. Oke. Jadi nilai 1453 ini adalah ukuran base pair-nya. Atau ini aku tulis ini ya, panjang image G. Ini aku tulis C-nya gini ya, biar mempermudah bacaan. Oke, begini ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Terus, nah, udah setelah kayak gini, kalian tinggal drag aja. Ini kan sama, ini juga sama. C-nya juga menyesuaikan nanti kan, peran beta-nya juga menyesuaikan. Oke, jadi kira-kira eh, ukuran dari masing-masing gambar, gambarnya coba tak copy di sini ya. Gambarnya kan di sini. Terus kita masuk ke sini. Kalau kalian bisa membaca dengan jelas, ya. Ini masih ladder ya, kita belum masuk ke lainnya. Untuk laddernya, ini kan tadi kan ini ya di sini 245, terus ini 502. Tadi kan kita mengiranya sekitar 500 lah ya. Kemudian ini kan 750. Harusnya 750 kan, di sini ternyata perhitungannya 777. Nggak masalah karena kan kadang-kadang kan ada sedikit error-error gitu kan. Jadi nggak terlalu masalah. Kan ini kan juga gapnya nggak terlalu besar ya. Paling besar mungkin di ini ya 1453 ini kan harusnya kan 1500. Cuman kan gapnya nggak terlalu besar selisih. Ya sekitar 50 besar lah kurang lebih segitu. Jadi nggak terlalu masalah gitu. Jadi perhitungannya sudah benar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa kok bisa beda Mbak gitu karena yang pertama mungkin kita bisa saja kan ini kan ada sedikit lebarnya ya kita bisa saja menghitung di bagian dasar kita juga bisa menghitung yang tadi agak tengah-tengah atau agak atas gitu itu mempengaruhi juga atau mungkin noun distance-nya yang kita eh, yang tadi yang set scale itu yang kita kurang tahu nih atau presisinya kurang bagus gitu ya kita cuma menerka-nerka gitu kira-kira itu tadi berapa kalau tadi kan saya menafsirkan sekitar 8,7 cm gitu ini untuk yang ladder teman-teman nah setelah dari ladder kita tuh dapat ini ya dapat grafik ini line grafiknya atau eh, grafik logaritmanya nah yang kita lakukan selanjutnya itu adalah kita menghitung berapa masing-masing pitanya. Repetisi ya teman-teman. Jadi sama cara menghitungnya pada saat image G tadi menghitung ladder sama. Cuman nanti di sini ya sama saja sih sebenarnya. Jadi kita sebagai contoh ya satu varietas saja. Bentar, saya coba close supaya tidak penuh. Oke, sebentar. Mungkin ya kita coba lagi.
Kita tarik garis, dari ini kan varietas pertama ya tadi, IR64. Kita tarik garis, nah ini kan ada nih, kecil nih, yang agak samar ya. Kita kontrol D, kemudian kita kontrol M, atau Command M, masuklah ini, 3,172. Nah, ini perlu kita kecilkan dulu supaya bisa mempermudah. Sorry, sorry, sorry. Memang harus kayak gini guys, jadi ini memang butuh ketelatenan dan kesabaran yang cukup tinggi buat teman-teman yang berminat di bioinformatik atau di data analysis. Ini cukup challenging ya. Ini kita masuk sebentar. Saya masukkan ya, panjang image key. Kemudian masuk juga ke panjang image-nya di sini aja. Lagi ya, panjang image key. ABC-nya ini sama ya. Ukuran BP-nya ini juga sama. Nah, panjang image key tadi kan ini ya, 3,172. Ini toh. Terus yang A-nya tadi, A, B, C, D-nya ini, nggak apa-apa kita copy, nanti dia nge-adjust kok ini. Karena rumusnya sama. Kita bisa 179. Ini kan rumusnya sama. Sorry, sorry, sorry. Bentar. Oke, tadi ini udah ya di Ctrl D. Kita tarik garis lagi, teman-teman. Kita masuk ke, sorry. Kita masuk ke ini yang kedua. Ya, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl N. Sorry. Ctrl N. Ini ya, 3,444. Ini yang kedua. Ini ya. Tadi lupa nggak dikontrol. Ini Ctrl D. Ya udahlah. Oke, kita di Ctrl D, Ctrl M. Ini nih, kelihatan ya di bagian paling bawah, guys. Kalau begitu gini ya, biar kelihatan ya. 3,806. Ctrl D, Ctrl N. 4,078. Terus band yang paling terakhir, kalau di tengah sini juga nggak apa-apa deh. Ctrl D, Ctrl N. 4,56, sorry, 586. Beda ini tinggal drag aja, teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, udah kan, jadi bandnya sekitar segini. Jadi kalau ukuran band yang ini paling atas, itu berat apa beratnya atau ukurannya ya 543 BP. Nah, eh, ini kan angka di belakang koma ya. Sebenarnya bisa di-adjust mau dua angka di belakang koma. Caranya ya gampang lah ya di sini. Kita bisa ngilangin ini. Sorry, yang ini. Nah, kayak gini, dua angka di belakang koma atau satu angka di belakang koma ini nggak apa-apa. Jadi satuannya ini BP ya, teman-teman. Gitu. Ini untuk satu varietas tadi ya, yang IR64 yang ini sumuran kedua. Nah, sumuran ketiga, 4, 5, dan 6 ini bisa dihitung kembali gitu. Nah, terus teman-teman, misal nih, oke, aku kasih contohnya aja ya, yang udah jadi. Misal nih teman-teman,
Kan sebentar, kasih contoh yang biar kalian mudah melihatnya ya. Nah, misal teman-teman, ini salah satu contoh saja. Ini kan saya sudah mencoba untuk menghitung ya. Ini lumayan banyak bandnya, jadi emang harus teliti satu-satu kayak gini. Nah, misalnya udah, terus kalian itu mentransfer dari si gambar ini, ya, gambar ini ke angka kuantitatif ini. Jadi, maksud saya adalah kalau misalnya terlihat apa namanya sejajar, tapi nggak terlalu sejajar, atasnya dikit gitu. Berarti itu kan sudah beda ya ukurannya. Misalnya ada dua, varietas IR64 dan varietas jeliteng misalnya. Dia bandnya itu selisih sedikit gitu. Nah, kalau kayak gitu, berarti dia kan ukurannya sudah beda nih antara dua varietas. Maka kalian strip. Jadi misalnya kayak, sebentar. Jadi misalnya kayak kayak gini, IR64 sama Jeliteng nih, yang nomor 10. Ini kan selisihnya dikit ya, 730 sama 783. Nah, karena sedikit, jadi ini yang di sini di strip gitu. Jadi yang sama-sama aja, yang barengan gitu. Nah, kalau yang kayak gini gimana? Kalau yang kayak gini, ini kan eh, apa ya? Ya mirip-mirip juga lah ya. Jadi boleh boleh aja dibuat kayak gini, tapi juga boleh juga dibuat yang kayak gini. Takutnya nanti itu ada beberapa band yang gimana ya? Kalau digabung itu bisa gimana yang jelaskan? Jadi kalau misalnya digabung dia bisa barengan, bisa bagus, maksudnya bisa bisa gitu loh. Sedangkan kalau misalnya enggak, dia mendingan di strip aja. Kalian buat line baru aja gimana ya. Jadi intinya kalian kalau misalnya emang nabrak, takut nabrak, jadi mendingan kalian buat line baru. Kayak gini, kalian buat line baru, kayak gitulah. Jadi nanti total bandnya, total ininya ada 17. Nggak terlalu ngaruh sih sebenarnya di situ. Nah, nanti setelah dari sini sebenarnya teman-teman, itu biasanya di copy, seluruhnya di copy, kemudian masuk ke, sebentar, masuk ke sini, data dendrogram, di copy, ditaruh di sini kan. Jadi misalnya kayak gini nih, misalnya kayak gini. Katakan yang ini ya, kita copy, masuk ke tabel dendrogram, sheet dendrogram, sorry. Nah, yang tadi, ini diganti satu, ini ganti nol. Yang strip nol, nol. Yang ini nol, ini satu, ini nol, ini satu, kayak gitu. Dan seterusnya, ini nol semua, kayak gitu. Nah, nanti hasilnya menjadi matriks 1010 yang siap untuk ditransfer ke apa namanya pengolahan data konstruksi pohon filogenetik. Nah, tapi berdasarkan data yang kalian dapatkan kemarin kan ternyata banyak sekali band yang tidak muncul. Jadi contohnya seperti ini. Enggak. Contohnya seperti ini. Kan kalian kan kurang lebih kayak gini ya datanya. Jadi ada yang nggak ada bandnya, yang ada bandnya cuma dua kayak gitu. Ini nggak bisa dibuat pohon filogenetik. Jadi eh, kalau dari saya cukup menghitung berapa ukuran bandnya saja, seperti yang tadi saya bilang, ukuran bandnya seperti seberapa, dan sudah kalian bahas di pembahasan di laporan seperti itu. Kira-kira kalau misalnya selisihnya dikit antara varietas satu dengan varietas lain, misalnya kayak ini Pak Merah dan juga IR64. Ini kan cuma selisih kurang lebih 10 besar ya. Apakah kira-kira di situ ada indel, insertion deletion?
ada mutasi kah atau bagaimana gitu. Nah, silakan itu dibahas di laporan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman pembahasannya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kalau misalnya masih nggak paham, bisa di replay lagi. Semoga ini membantu teman-teman untuk mengerjakan laporan dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sudah menyimak hingga akhir ya. Kalau ada saran misalnya cara menjelaskan yang kurang baik, bisa disampaikan juga di komentar. Saya feel free untuk menerima saran dan komentarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.